Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, Amerika Serikat akan mengirim ribuan tentara tambahan ke Timur Tengah. Pasukan militer itu berasal dari Divisi Lintas Udara ke-52 Elit Angkatan Darat. 82 maksud kami, Elit Angkatan Darat. Memasuki pekan keempat perang Iran, pemerintah Trump diperkirakan akan mengirimkan ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Elit Angkatan Darat ke Timur Tengah. Namun hingga kini belum disebutkan kapan dan kemana pasukan militer AS tersebut akan diberangkatkan dan ditempatkan. Amerika Serikat disebut mengirimkan proposal berisi 15 poin kepada Iran sebagai upaya mengakhiri konflik. Negosiasi mencakup pembatasan ketat terhadap program nuklir Iran hingga pembukaan kembali Selat Hormuz. Di hadapan jurnalis Gedung Putih, Trump kembali menegaskan bahwa ia tengah bernegosiasi dengan pemerintah Iran. Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. You know, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Namun, negosiasi yang dinyatakan Trump dibantah juru bicara markas besar militer Iran, Letkol Ibrahim Zulfagari. Zulfagari menyebut kesepakatan atau negosiasi yang tengah diupayakan Trump sebagai negosiasi dengan diri mereka sendiri. Zulfagari menuding Trump berupaya menyamarkan kekalahan sebagai kesepakatan. قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر می‌توانست از این مخمسه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده‌هایتان به سر رسیده. سطح خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. Memasuki pekan keempat, konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum juga mereda. Saling serang masih terjadi. Tidak hanya menargetkan fasilitas militer, fasilitas energi pun tak luput dari serangan. Berikutnya, saudara, khawatir akan kelangkaan pasokan BBM, antrean panjang pengendara terjadi di SPBU di sejumlah negara bagian di India. Polisi terlihat membantu mengatur antrean serta mengumumkan imbauan agar masyarakat tidak mempercayai rumor terkait kelangkaan bahan bakar. India sangat terpukul oleh terganggunya pengiriman energi melalui Selat Hormuz akibat perang AS Israel terhadap Iran yang kini telah memasuki minggu keempat. Di kota Ahmedabad, India, para pengendara harus mengantre panjang di pom bensin karena pasokan bahan bakar menipis akibat krisis di Timur Tengah. Sejumlah konsumen kehilangan kesabaran. Pasalnya, antrean panjang tersebut telah berlangsung selama 5 hari terakhir. Sementara di Dhaka, Bangladesh, kendaraan mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar di SPBU usai beberapa SPBU sudah ditutup. Asosiasi pemilik pompa bensin Bangladesh memperingatkan beberapa SPBU mungkin terpaksa ditutup sambil mendesak pihak berwenang untuk memperketat keamanan di tengah laporan penyitaan bahan bakar dan kerusuhan di pom bensin. Sementara itu, negara tetangga Indonesia, Filipina, mengumumkan darurat energi nasional akibat terdampak perang. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyebut ancaman mendesak terhadap pasokan energi negara tersebut. Marcos mengatakan telah membentuk sebuah komite untuk memastikan kelancaran pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar. Filipina mengimpor hampir seluruh minyak mentahnya dari Timur Tengah. Negara ini telah berupaya keras untuk mengatasi kenaikan harga yang dipicu perang AS Israel terhadap Iran.
Mendukung arahan Presiden untuk penghematan energi, Pemkab Bangkalan, Jawa Timur akan menerapkan naik sepeda ontel ke kantor di hari-hari tertentu. Surat edaran dari Pemkab ini akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Suasana berbeda pada hari pertama masuk kantor Pemkab Bangkalan, Jawa Timur setelah libur Lebaran. Sejumlah ASN menggunakan sepeda ontel menghadiri apel pagi sekaligus halal bihalal. Hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mendorong penghematan energi dengan cara sederhana. Di antaranya, ASN diminta meninggalkan kendaraan bermotor dan beralih ke sepeda ontel. Kebijakan ini muncul di tengah kekhawatiran terganggunya pasokan energi global akibat konflik yang melibatkan negara di kawasan Timur Tengah. Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Jakfar bilang, naik sepeda ontel ke kantor Pemkab dilakukan untuk menghemat energi dan mengurangi polusi udara di Bangkalan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa perlu langkah-langkah untuk penghematan energi, maka dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bangkalan akan mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan nanti di hari-hari tertentu itu diwajibkan untuk memakai sepeda ontel ketika berangkat dan pulang dari kantor pemerintah Kabupaten Bangkalan. Rencananya penggunaan sepeda ontel ke kantor Pemkab diterapkan pada hari-hari tertentu, sehingga ASN bisa lebih berhemat bahan bakar saat bekerja. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur.